karena kita semua tahu nggih, pada saat COVID itu semua stop landing. Jadi semuanya semua usaha itu semua drop semua. Kemudian saya berpikir bahwa usaha apa yang tidak memerlukan modal banyak, bahkan kalau bisa tanpa modal. Maggot itu kalau saya mengatakan dia mesin pengolah sampah organik yang paling sempurna. Pengolahan pupuk kompos itu paling cepat 21 hari. Itu sudah teranulir dengan maggot, hanya butuh 24 jam. Di hewan yang paling ekstrim sekalipun, ayam lumpuh, itu saya kasih pakan maggot 5 hari dia bisa jalan. Drop it. Selamat datang di Pojok Si Manis, pojok konsultasi manajemen agribisnis Klaten. Para sobat tani, pada kesempatan siang hari ini saya berada di Kecamatan Kalikotes. Di samping saya ada seorang bapak yang bergelut dalam membudidayakan maggot. Bisa disebut Bapak Maggot Kabupaten Klaten ini sepertinya ini. Pak, sebelum kita berbincang lebih lanjut dan mengulik tentang apa itu maggot, perkenalkan diri dulu Pak. Pak, namanya siapa, dari mana gitu Pak? Nggih, nama saya Wawan dari Desa Nyimbung, Kecamatan Kalikotes. Saya pembudidaya maggot. Kalau teman-teman nyebutnya maggot Nyimbung. Maggot Nyimbung. Nggih. Tapi tetap dipanggilnya Pak Wawan kan, bukan Pak Maggot kan Pak ya? Baik Pak Wawan, kesempatan ini kita mau ngomongin tentang maggot. Biasanya maggot itu kita bicarakan ketika kita membicarakan tentang limbah. Tapi ternyata aplikasi maggot itu tidak hanya bicara sampai di pengolahan limbah, tetapi pasca panennya maggot itu masuk ke berbagai ranah, lebih-lebih ranah-ranah pertanian seperti peternakan dan juga budidaya pertanian nggih Pak nggih. Kita mulai dari apa itu maggot lebih dulu gitu nggih Pak nggih. Yang sering-sering disebut, monggo Pak Wawan. Jadi menariknya maggot ini perkembangannya ya khususnya yang di Klaten. Itu kalau kita ambil contoh seperti internet sekarang yang dulunya 3G, sekarang sudah berubah jadi 5G. 5,5 malah sekarang mau. Nah, pada saat dulu masih berkembang maggot Klaten itu saya belum memulai. Oh, justru malah belum mulai. Jadi setelah COVID itu saya baru memulai maggot. Tetapi saya memulai maggot itu malah banyak perubahan yang terjadi di maggot. Dari awalnya maggot itu dibudidayakan hanya diberi pakan sampah, kemudian sekarang berkembang maggot itu tidak hanya ditetaskan kemudian dibudidayakan, itu kemudian menghasilkan maggot yang siap jual seperti teman-teman lakukan. Itu sekarang teman-teman sudah mulai berhitung berapa gram telur maggot menghasilkan berapa kilo fresh maggot. Kemudian berapa pakan yang dibutuhkan untuk efektivitas maggot itu supaya analisa usahanya masuk. Oh, sebelum sampai ke situ tadi kan diawali ketika pandemi nggih Pak nggih? Pandemi. Itu yang memotivasi awal apa? Apakah memang pengolahan sampahnya atau ke prospek bisnis maggotnya yang menjadi yang istilahnya apa ya, yang membuat Pak Wawan tertarik gitu? Karena kita semua tahu nggih, pada saat COVID itu semua stop landing. Jadi semuanya semua usaha itu semua drop semua. Kecuali usaha masker ya Pak ya. Ya, kemudian saya berpikir bahwa usaha apa yang tidak memerlukan modal banyak, bahkan kalau bisa tanpa modal. Nah, saya menemukan maggot. Maggot itu saya memulai usaha maggot itu dikasih telur maggot sama temen 25 gram. Pada saat itu saya belum punya apa-apa. Jadi telur maggot yang 25 gram itu saya piara. Kemudian begitu panen, sebagian saya jual untuk membuat biopon, sebagian saya jadikan indukan. Jadi kalau nanti sebelum kita berbicara panjang lebar tentang maggot, harus dijelaskan dulu maggot itu prosesnya seperti apa. Jadi awal maggot itu yang sebelum ke situ berarti artinya sekarang bahwa maggot itu bukan hanya dibudidaya untuk mengolah sampah yang menjadi masalah kita sehari-hari, tetapi ternyata sekarang bisnis budidaya
maggot itu sudah menjanjikan. Betul. Bukan hanya untuk menetralisir sampah ya Pak nggih. Nggih. Oke, Iya. baik. Kemudian Pak Wawan silakan menjelaskan maggot itu apa, siklus hidupnya seperti apa, dan kenapa sampai dia berprospek gitu ya Pak ya. Nggih. Oke. Karena itu nanti akan berkorelasi ke maggot. Karena kalau nggak tahu prosesnya, nggak tahu apa namanya Siklus nanti jadi hidupnya maggotnya ya, seperti apa, nanti bicara tentang maggot juga malah bingung ini gimana. Oke, ya. Jadi maggot itu bisa dimulai dari manapun. Oke. Tapi biasanya teman-teman pembudidaya maggot dimulai dari telur. Oke. Telur Ini yang- telurnya. Nggih, itu telur Ini yang ditutupi tisu ya. Nggih, itu Boleh telur. dibukakan Pak? Boleh, nggih. Ya, ini Ini telur bukan maggot. bumbu terancam ya Pak ya. Nggih. Ini adalah telur, Telur maggot. maggot yang Nggih. harganya ini seberapa gram ini tadi Per Pak gram. segini? Jadi Per sekarang gramnya? harga telur maggot per gram itu antara 2.500 sampai 3.000 2.500 sampai 3.000 per gram. per gram. Oke. Nggih. Kemudian kalau yang itu tadi telur maggot yang sudah disiapkan untuk penetasan. Oke, jadi ini sudah diambil dari dalam kandang Nggih, insect netnya. insect netnya Nggih. atau lalatnya lah Lalatnya. istilahnya seperti itu dikumpulkan, kemudian ditaruh di tempat seperti ini, Nggih. dan bawahnya ini adalah ampas Ampas kelapa. kelapa Nggih. sebagai media media awal. atau makanannya Makanan ya. awal, nggih. Oke, nggih Pak. Kemudian setelah 5 hari dia akan berubah jadi baby maggot. Baby maggot. Baby maggot. Ya. Baby maggot kecil. Tidak terlalu kelihatan ini Nggih, Pak ya, karena tetapi ini adalah maggot yang nggih. umurnya 5 hari Umurnya ya. 5 hari. Sampai 5 hari dia Nggih. ada di sini, dan ini juga dikasih makan masih di ampas kelapa Ampas itu kelapa. saja. Jadi ampas kelapa setelah 5 hari dia akan berubah jadi hitam. Dia sampai 5 hari, dari telur sampai 5 hari itu makannya hanya satu, ampas kelapa Ampas saja. kelapa, Tidak boleh dikasih makan yang lain. Boleh. Oh. Tapi dulu teman-teman itu kalau penetasan maggot itu pakai apa namanya pakan ayam yang dibuat jadi bubur, Ya. kemudian taruh di bawahnya. Mhm. Ternyata itu berpengaruh dengan daya tetasnya maggot. Karena ada penguapan yang dihasilkan dari itu, ada airnya karena bubur, Ya. dia akan membasahi telur maggot dan itu daya tetasnya akan berkurang. Oke, jadi dari hasil percobaan Nggih. para pembudidaya maggot bahwa ampas ambil kelapa yang paling ini yang efektif. paling Nggih. efektif. Oke. Atau kalau tidak punya ampas kelapa karena ampas kelapa itu barangnya mungkin terbatas, bisa diganti dengan onggok. Onggok itu sisa Pengolahan suun. pengolahan suun. Nggih. Oh, iya iya Itu iya. bisa. Oke, oke. Jadi itu onggok. Sementara ini yang terbaik lah ya Pak ya, Nggih, sementara yang paling ini. mudah. Kemudian Lanjut, setelah setelah 5 5 hari, hari, jadi baby maggot, Ya. dipiara dia akan jadi maggot. Dipiara jadi maggot Nggih. dengan pakan Pakan sampah. sampah tadi. Pakan sampah. Jadi per gram maggot itu bisa dihasilkan menjadi yang biasa jadi itu 2 sampai 4 kilo maggot 2 sampai 4 kilo maggot Nggih. per per gram. gram. Nggih, per gram. gram telur maggot. Itu bisa jadi 2 sampai 4 kilo maggot. Banyak ya Pak ya, Nggih. kenaikan berat tubuhnya ya berarti Nggih. ya, dari 1 gram sampai 4 kilo gitu. Ya, dan per kilo maggot yang jadi Ya. itu membutuhkan 4 kilo sampah. Oh, Organik. oke. Kalau misalnya kita menetaskan 100 gram, itu akan dihasilkan 2 kuintal. Nggih, Itu perlu. kebutuhan sampahnya 800 kilo. Oke. Ya. Nah, kalau sudah ini jadi itu dipiara, tadi umur 15 hari ya Pak ya? ini dipiara sampai umur 15 Oh hari. iya, ini dipiara sampai 15 hari kayak Nggih. gini ya. Jadi Ya. ditaruh di biopon namanya Oh. tempat hidupnya. Kemudian setelah 15 hari dari telur, Nggih. dia akan menjadi ini, Ini maggot dewasa. maggot dewasa. Ini maggot dewasa yang disebut fresh maggot. Fresh maggot. Ya, iya. ini yang tengkluntek ini ya, saudara-saudara ya. Nah, itu yang ini. jadi komoditas apa namanya pasarnya yang ini. Iya, maggot. ini yang dijual Yang maggot. dijual maggot. Fresh maggot itu Fresh yang maggot, nggih. seperti Yang ini. seperti itu. Oke. Itu bisa untuk pakan ayam, pakan lele, kemudian pakan burung itu dari Fresh itu. maggot. Nggih. Nah, Ya, lanjut ke fresh maggot itu kalau didiamkan sampai usia 28 hari dia akan berubah menjadi prepupa. 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 Prepupa itu maggot tua ya, Pak? Maggot yang sudah berubah warna. Warna. Nggih. Oh, Dia nggih. sudah nggak makan kalau sudah sampai di sini. Oh, ini dia nggak makan. nggak makan. Jadi dia berhenti makan di Berhenti fresh makan. maggot. Nggih, di fresh Oke, maggot. iya. Kalau sudah berubah warna dia Berarti nggak dari makan lagi. dari netes sampai 28 hari aja Nggih, dia dikasih makan 28 ya, Pak. hari, nggih? nggih. 28 Ketika hari jadi sudah berubah. prepupa dia sudah tidak Sudah makan. dikasih makan. Nggih. Kemudian di bioponnya dia bioponnya juga berbeda. Jadi bioponnya ada sisi miring untuk migrasi. Hmm, Pindah dari sampah yang basah
dia ke tempat yang kering. Okay. Jadi prepupa. Jadi prepupa. Kemudian prepupa didiamkan 1 minggu, dia akan menjadi pupa. Selama 1 minggu itu dia nggak makan ya, Pak? Nggak makan. Nggak makan dan dia jadi pupa. Pupa itu prepupa yang sudah tidak bergerak. Tidak bergerak. Artinya kalau bahasa Jawa ini kepompong. Dia bertapa. Jadi dia nggak makan, dia bertapa. Setelah ini nanti dia akan. Kemudian ini masuk ke insect net, tempat kandang lalatnya, dia akan terbang. Akhirnya dia bermetamorfosis jadi lalat tadi, lalatnya maggot. Ya. Itu tadi adalah siklus hidupnya si maggot. Itu baru di tahap permulaan kita membicarakan siklus hidupnya, karena yang menjadi poin penting di sini adalah bukan siklus hidupnya maggot, tetapi si maggot fresh ini nanti bagaimana ini memberikan manfaat bagi kehidupan manusia selanjutnya. Begitu ya, Pak ya? Nah, oke Pak, sekarang kita lanjut ke fresh maggotnya ya, Pak ya. Mulai dari makanannya, bagaimana dia istilahnya mengolah limbah-limbah tadi dimanfaatkan untuk penggemukan maggot ini tadi. Jadi maggot itu kalau saya mengatakan dia mesin pengolah sampah organik yang paling sempurna, karena maggot itu bisa mengolah sampah organik yang diberikan ke biopon dalam waktu 24 jam. 24 jam semua sampah itu habis? Habis. Jadi satu biopon, saya biasanya kalau nebar biopon maggot, itu media untuk hidupnya si maggot. Kalau budidaya ikan namanya kolam. Ya. Kalau budidaya ayam namanya kandang. Kalau saya rumah. Iya. Kalau manusia rumah. Kalau maggot biopon. Oke. Di kotak. Itu kalau 5 gram, itu biasanya saya memberi sampah organiknya ke biopon itu kurang lebih 6-7 kilo. Setiap hari? Setiap hari. Apakah setiap ukuran umur maggot itu juga ada kenaikan jumlah sampahnya? Betul. Jadi nanti dia maksimal penguraian sampahnya di usia 7-10 hari di biopon. Oke, tadi kan yang ini tadi sampai 5 hari. Kemudian ini sampai 15-an ya udah pakai sampah ya, Pak ya? 15 dari ini, Mbak. Oh, 15 dari ini? Kan 0. Ini 5 hari. Kemudian masuk ke ini. Masuk ke Jadi di sininya di bioponnya dia 10 hari. 10 hari saja di biopon. 10 hari di biopon. Jadi ini. Jadi ini. Nah, selama 10 hari itu 3 hari pertama biasanya tidak diberi pakan tambahan. Artinya pada saat penebaran kita sudah memberikan sampah yang cukup untuk 3 hari. Oh, tahap pertama masuk di biopon itu 3 hari tanpa ditambah makanan itu sudah cukup. Sudah cukup. Artinya. Nanti hari keempat atau hari kelima baru itu masuk sampah. Setiap hari. Setiap hari. Itu biasanya saya 6-7 kilo, dan 7 kilo sampah itu kalau ditaruh di ember, 1 ember yang cangkingan itu 7 kilo. Dalam waktu 24 jam dia sudah berubah menjadi seperti ini. Oh, langsung gede ya, Pak? Ini kasgot. Sisanya. Oh, oke. Jadi sampahnya dimakan, kemudian itu kotorannya, namanya kasgot. Kemudian yang namanya sampah kan itu berair. Air itulah yang diserap sama maggot. Kalau saya bilang dia tabungan protein. Protein yang nantinya berguna di fresh maggot itu hasil serapan sampah itu diserap sama si maggot dan dikumpulkan di dalam tubuhnya. Jadi sampah itu kan ada sampah padat, ada cairnya. Padatnya dimakan. Padatnya itu diure, Mbak. Diure ya. Supaya dia mencair. Setelah jadi cairan dia diserap sama maggot. Oh, jadi yang dimakan maggot itu udah dalam bentuk cairnya ya. Saya kira maggot itu makan seperti ini. Ya, jadi pakai gigi gitu. Maggot itu kan dia kalau dibilang belalai dia nggak punya saluran, tapi dia kecil, dia hanya menghisap. Dan kalau bicara ke itu nanti jadi tambah panjang lagi nih, Mbak. Itu Pak, karena tadi yang dimanfaatkan si maggot itu adalah cairannya, hasil penguraiannya, maka sampahnya itu harus diurai juga untuk membantu biar lebih cepat jadi cair ya, Pak ya. Jadi maggot itu punya kemampuan untuk mengurai karena dia hidupnya koloni, titik kruntel. Ternyata itu ada fungsinya, Mbak. Tubuh maggot yang BSF itu dia mempunyai semacam gelang, ada spiralnya. Itu kalau jumlah banyak, dia gesek-gesekan, itu ternyata mampu mengikis sampah yang ada. Oh, tajam. Kalau tajamnya itu saya baru tahu beberapa hari yang lalu, bahwa
sebetulnya saya kasarannya tidak puas dengan apakah tubuh spiral itu bisa mengurai sampah. Pasti ada sesuatu yang sifatnya tajam, yang dia bisa Mampu menghaluskan memecah, ya? sampah. Saya kira awal tadinya dari spiralnya, ternyata tidak. Kalau diamati lebih jauh, Mbak, yang di maggot ini, ternyata Saya nggak ikut megang ya. di sisi tengahnya ini ada semacam tumbak yang kecil sekali. Itu ternyata untuk ngoyak sampahnya. Boleh dilihat di mikroskop kalau nggak percaya. Karena saya sudah buktikan. Oke. Oh. Jadi Satu ekor jumlahnya banyak. ini banyak. Jadi kalau dia ribuan, dia seperti kayak bulu-bulu tapi tajam gitu ya Pak ya. betul. Oh, Jadi iya, itu iya. kayak pedang yang untuk nyabik-nyabik. Oke. Akhirnya dia akan menjadi cairan itu yang diserap oleh maggot. Dan kemampuan maggot itu 24 jam sudah jadi. Ini ternyata pupuk di organik. luar dari bayangan saya. Dulu Iya. bayangan saya itu kalau ada namanya misalnya bangkai ayam gitu ya Pak ya, ditaruh di maggot itu kan habis Iya. gitu. Itu padahal sebenarnya ayamnya terurai dulu Iya. jadi cairan, baru cairannya yang dihisap oleh Iya, si betul. maggot tadi. Ini yang kalau di dunia pertanian pengolahan pupuk kompos itu paling cepat 21 hari. Ya. Kalau yang hasilnya baik 35 hari. Itu sudah teranulir dengan maggot hanya butuh 24 jam. Kualitasnya sama dengan sampah organik yang 35 hari. difermentasi. Oh, gitu. Nggih. Bahkan kualitasnya jauh lebih baik daripada dengan pengolahan pupuk yang pakai sistem fermentasi. Jadi dengan maggot ini lebih bagus. Oke. Pak Wawan tadi memberi makan maggot ini dari limbah sampah. Sampah. Nah, apa saja yang bisa masuk Pak atau yang bisa dipakai untuk kategori ini? Pakan maggot itu. Semua sampah organik bisa diberikan ke maggot. Tanpa harus melalui pemisahan Ya. sertasi gitu, semuanya. Betul. Nggih. Semuanya bisa. Baik yang masih segar, Nggih. misalnya seperti sisa-sisa sampah sayuran, Nggih. ataupun yang sudah menjadi olahan, Betul. seperti sisa makanan, Nggih. Itu termasuk bisa. bangkai-bangkai hewan. Bisa. Oke. Semuanya bisa. Bahkan daun itu juga bisa diurai oleh maggot tapi lama. Lebih lama karena Lebih dia lama. seratnya Nggih, lebih seratnya kan tebal lebih ya. lebih tebal. Jadi ada sampah dapur yang sisa makanan kemudian dari warung-warung makan itu. Nggih. Kemudian ada namanya limbah industri dari industri pengolahan makanan seperti sosis, seperti bakpia itu yang ada limbahnya itu bisa diolah oleh maggot. Kalau Pak Wawan langsung menambahkan atau pakan-pakan itu diproses dulu Pak? Seperti pakan ayam itu semakin banyak komposisi yang dijadikan satu makanan, dia kualitasnya akan baik. Begitu juga maggot. Sampahnya bermacam-macam, itu kualitasnya maggot akan semakin bagus. Semakin bagus. Makanya pakan maggot yang paling bagus itu adalah SOD, sampah organik dapur. Sampah organik dapur SOD itu SOD. tadi ya. Jadi di situ ada nasinya, ada sayurnya, ada buahnya, ada vitaminnya, macam-macam. Itu walaupun berminyak nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oke, Bahkan nggak masalah. minyak itu sudah diserap oleh maggot. Oh ya. Satu maggot yang nggak tahan adalah pestisida. Oh, jadi memang harus yang organik. Organik. Tapi kalau misalnya sayur-sayuran di pasar itu kan kita nggak bisa mengkategorikan ya Pak ya. Iya. Dia seberapa banyak pestisida yang dipakai Iya. untuk di sayuran itu. Tetapi sampai saat ini masih toleran ya Pak ya. Kalau saya biasanya kalau dapat sayur dari pasar itu biasanya saya cuci baru saya giling Oke. atau saya fermentasi. Karena di fermentasi itu akan mempercepat pembusukan dan penguraian lebih jadi mudah cair itu penguraian. tadi ya. Nggih. Oke. Dan juga di lingkungan juga tidak menambah bau. Oh, Karena peternakan maggot identik dengan bau. Tapi di peternakan saya itu mudah-mudahan bisa sedikit teratasi. Karena menghilangkan bau nggak bisa, Mbak. Tapi mengendalikan bau bisa. Oke. Jadi yang dilakukan Pak Wawan ini mengumpulkan sampah-sampah Ya. itu kemudian ditambahi proses fermentasi Fermentasi. untuk mempermudah proses penyerapan cairan oleh si maggot tadi. Iya. Kalau misalnya ada yang pengen tapi tidak melalui proses fermentasi pun masih bisa kan Pak? Bisa. Tapi dengan Yang membedakan apa dengan catatan bahannya? begini, Mbak. Heeh. Kalau sampah itu saat itu dicari kemudian langsung diberikan ke maggot nggak masalah. Ya. Tapi kalau sampah itu berlimpah pada saat penyimpanan tanpa fermentasi itu akan menjadi masalah. Busuk tadi. Betul.
busuk itu mengganggu ke lingkungannya Betul. atau kualitas ke makanan. Kalau magotnya nggak ada masalah. Kalau maggot nggak ada masalah. Oke. Sampai misalnya makanan dari limbah rumah kita itu sampai tidak berbentuk, bentuknya sampai seperti bubur dan baunya luar biasa, maggot nggak masalah. Yang bermasalah lingkungannya. Yang bermasalah lingkungan. Oke. Jadi kalau untuk maggot dia apa aja maulah ya Mau, Pak ya. Istilahnya mau difermentasi mau enggak dia Sama mau. aja. Hanya kalau difermentasi dari hasil pengalamannya Pak Wawan itu lebih cepat membuat cepat. magotnya Nggih. gemuk. Dan kualitas magotnya apakah juga berpengaruh selain gemuknya lebih cepat? Dengan sampah yang berkualitas, sampah kok berkualitas. Dengan sampah yang beragam, sampah macam-macam, kemudian diolah dengan fermentasi itu akan tinggi kandungan protein di dalam maggot. Oke, karena maggot itu diambil karena dia proteinnya tinggi ya Pak ya. Tinggi, Yang dimanfaatkan karena kandungan proteinnya tinggi. Protein tinggi. Kemudian itu yang pada umumnya mereka cari. Yang tidak banyak diketahui adalah maggot itu mempunyai asam amino dan mempunyai antioksidan. Maggot ini menyembuhkan. Obat-obat juga. Betul. Obat apa itu Pak maggot Pak? Sementara ini yang saya lakukan karena ke manusia belum berani penelitian. Iya. Itu saya ke hewan dan tanaman. Oke. Di hewan yang paling ekstrim sekalipun ayam lumpuh itu saya kasih pakan maggot 5 hari dia bisa jalan. Sudah saya Hebat buktikan. itu. Kemudian di dunia pertanian cabai yang kena hama patek yang kata petani itu tidak bisa diobati, itu saya kasih pupuk kasgot sembuh. Oke. Tanpa trip, tanpa patek, tanpa semua penyakit yang ada di tanaman hilang. Oke. Itu yang banyak belum tahu. Betul. Yang jadi masalah jumlah kasgot yang ada sedikit. Oh iya. Oke Pak Wawan, kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya tentang pembudidaya maggot, karena sebagian besar yang menonton YouTube kita di Pojok Si Manis ini banyak para kaum milenial. Jadi mungkin ini maggot bisa jadi usaha sampingan. Betul. Karena tidak membutuhkan tenaga kerja yang berat dan bisa menjadi istilahnya samben aja. Yeah. Nah itu kalau nanti mereka mau tanya-tanya tentang bagaimana budidaya maggot ini, apakah kami boleh mencantumkan nomor HP jenengan di deskripsi kami? Silakan. Terus oke, nanti kalau mau ke sini alamatnya lebih tepatnya di dukuh mana ini Pak? Di Dukuhnya Bendo, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Desa Bendo, desanya Dukuhnya Bendo, desanya Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Sebut saja Pak Wawan. Atau di Google Maps itu nyebutnya Maggot Jimbung. Maggot Jimbung sudah keluar alamatnya. Oke, terima kasih sekali Pak Wawan, pengetahuan untuk kami semua ini, lebih-lebih bagi kita semua yang peduli dengan pengolahan sampah. Dan bahwa sampah itu akan menjadi berkah kalau kita mau memberikan sedikit saja usaha lewat pembudidayaan maggot ini. Terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa di lain waktu. Untuk para sobat tani, demikian bincang-bincang saya pada siang hari ini dengan Pak Wawan tentang budidaya maggot di Kecamatan Kalikotes. Pojok Si Manis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.